Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesana Felina dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Syariah Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi Tarik Tasyrik mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Yang pertama yaitu definisi syariat, fikih dan permasalahannya. Pada poin yang pertama ini membahas mengenai definisi Tarik Tasyrik dan ilmu Tarik Tasyrik. Tarikh di sini berarti ketentuan waktu, dan Tarik Tasyrik adalah disiplin ilmu yang dekat kaitannya dengan ilmu fikih maupun usul fikih. Dan tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum syariat. Dalam hal ini, penetapan hukum atau suatu masalah yang terjadi pada periode Rasul adalah tidak sama atau memungkinkan adanya perbedaan dengan periode-periode setelahnya. Dan untuk mengetahui dan mampu memaparkan sejarah perkembangan hukum dari periode Rasulullah sampai dengan periode sekarang dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap hukum Islam, agar membangkitkan dan menghidupkan kembali semangat kita dalam mempelajari Tarik Tasyrik dan agar kita mampu memahami syariat Islam. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu tarikh di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah-kisah, waktu terjadinya, peristiwa penting yang terjadi padanya, serta pengaruh akibat kehidupan manusia. Dan di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari tasyrik, syariat, dan undang-undang atau yang disebut dengan konon. Yang dimaksud dengan tasyrik di sini adalah pembuatan atau pembentukan undang-undang untuk mengetahui hukum-hukum bagi perbuatan orang dewasa dan ketentuan-ketentuan hukum tentang peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan syariat adalah sumber air yang digunakan untuk minum. Kemudian orang-orang Arab mengistilahkan itu semua dengan jalan yang lurus, karena sumber air adalah jalan kehidupan dan sebab keselamatan bagi jasad mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang atau yang disebut dengan konon di sini yaitu sekumpulan prinsip, asas-asas dan juga aturan yang dibuat atau diciptakan oleh manusia untuk mengatur semua individu dalam sebuah masyarakat supaya tercipta kehidupan yang baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi, agar terbentuknya kemakmuran masyarakat dan juga terpenuhi hak-hak mereka. Dan poin yang kedua yaitu objek Tarik Tasyrik. Objek yang pertama yaitu al-ahkam al-i'tiqadiyah atau yang disebut dengan hukum-hukum teologis. Nah, hukum-hukum teologis ini mencakup dengan akidah. Contohnya itu tauhid kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada jin, hari kiamat dan lain sebagainya. Objek yang kedua yaitu al-ahkam al-wijdaniyah atau yang disebut dengan hukum-hukum intuisi atau hati. Nah, hukum ini berkaitan dengan akhlak, batin, perasaan, jiwa, zuhud, wara' dan sabar. Sedangkan objek yang terakhir yaitu al-ahkam al-amaliyah atau hukum yang disebut dengan amal perbuatan, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan indrawi atau amali atau yang disebut dengan menyangkut dengan sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu hukum samawi dan hukum konvensional. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum samawi. Nah, hukum samawi di sini yaitu hukum yang datang langsung dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita para umatnya melalui mutawatir yang berupa Al-Quran. Sedangkan hukum konvensional di sini adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Siapa sih yang membuat hukum konvensional ini? Yaitu jelas saja pihak-pihak yang berwenang seperti yudikatif, legislatif dan lain sebagainya. Nah, mereka lah pihak-pihak yang berwenang untuk membuat hukum-hukum tersebut. Selain itu, banyak sekali perbedaan yang terdapat di antara hukum konvensional dan hukum samawi. Selain dari asalnya, hukum samawi dari Allah, hukum konvensional dari manusia. Selain itu, hukum samawi itu juga mengatur hubungan antara Allah dengan hambanya atas dasar agama. Sedangkan hukum konvensional ini hanya membahas yang tampak saja dan berhubungan orang lain. Lalu hukum samawi ini juga mencegah kepada kemungkaran, sedangkan hukum konvensional hanya mengatasi masalah kerusakan. Dan andaikan ada kebaikan, itu hanya sekuensi saja.
Lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu prinsip perundang-undangan. Prinsip yang pertama yaitu memperhatikan kemaslahatan orang banyak. Yang dimaksud di sini yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan individu. Yang kedua yaitu menciptakan atau mewujudkan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu tidak memberatkan atau menyedikitkan beban. Lanjut ke selanjutnya yaitu dinamika hukum sebelum Islam. Dinamika hukum sebelum Islam atau pra-Islam ini yaitu mereka tidak memiliki aturan dan mereka dikendalikan oleh kebiadaban serta tidak ada agama yang mengikat dan undang-undang yang harus mereka patuhi. Nah, hanya sedikit saja yang berjalan dengan aturan. Dan ciri-ciri pada masa pra-Islam ini yaitu mereka menganut paham kesukuan atau khalifah. Lalu mereka memiliki politik yang tertutup dan partisipasi keluarga yang terbatas. Lalu mereka ini juga mengenai hierarki sosial yang kuat dan kedudukan perempuan cenderung lemah. Nah, dan di sini saya mengambil contoh pada masa Nabi Musa. Karena pada saat itu apabila seorang hamba yang melakukan dosa besar lalu berniat ingin bertobat, maka mereka bertobat dengan melakukan cara bunuh diri. Nah, sedangkan pada zaman Nabi Muhammad ini, apabila seorang hamba yang melakukan dosa besar lalu ingin bertobat, maka mereka tidak perlu bunuh diri, hanya cukup beristighfar, memohon ampun, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, apabila hal yang dilakukan pada zaman Nabi Musa kita lakukan pada zaman Nabi Muhammad, maka itu merupakan dosa besar, yang mana kita ketahui bunuh diri itu adalah dosa besar. Lanjut ke poin yang terakhir yaitu tarik tasyrik pada masa Nabi Muhammad. Nah, pada masa Nabi Muhammad ini, terutama pada fase Makkiyahnya, nah pada fase ini umat Islam keadaannya masih terisolir, masih sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, dan belum bisa membentuk komunitas umat Islam yang kuat. Dan hukum pada masa ini masih membahas hukum-hukum teologis atau disebut dengan ahkam al-i'tiqadiyah. Sedangkan pada fase Madinahnya, pada fase ini dimulai sejak Rasulullah hijrah ke Madinah hingga wafatnya beliau. Nah, pada fase ini keadaan Islam sudah kuat, konsekuensinya sudah banyak, dan juga sudah memiliki tatanan pemerintahan tersendiri, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Dan hukum pada fase ini itu hukum yang berkaitan dengan akhlak, batin, perasaan, jiwa, atau yang disebut dengan al-ahwal, al-i'tiqadiyah, dan juga memakai hukum yang berkaitan dengan al-ahwal, al-amaliyah. Baik. Lanjut ke materi yang kedua yaitu sumber penetapan hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Poin yang pertama yaitu Al-Quran. Ar-Raghib berkata dalam kitab Al-Mufradat bahwa pada dasarnya Al-Quran itu adalah masdar. Kata tersebut memiliki kesamaan sighah dengan kata kufran dan rujhan. Nah, sebagian ulama berkata, dari seluruh kitab yang Allah turunkan, hanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja yang menyandang nama Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mencakup semua kandungan kitab-kitab selainnya. Bahkan, Al-Quran ini mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan. Nah, sebagaimana Allah telah mengisyaratkan hal ini di dalam firman-Nya, Quran Surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi, wa tafsila kulli syai'in, yang artinya dan menjelaskan segala sesuatu. Nah, selain itu Allah juga menjelaskannya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi tibyanan likulli syai'in, yang artinya untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, dari firman-firman tersebut jelaslah bahwa Al-Quran tersebut berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan dari perkataan Al-Raghib di atas jelaslah bahwa kata Al-Quran aslinya yaitu merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u qira'atin Qur'anan, yang mana secara bahasa berarti mengumpulkan dan menyatukan, sedangkan secara istilah berarti perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita seluruh umatnya secara mutawatir. Sedangkan membaca isinya dan mengamalkan kandungan hukumnya merupakan suatu ibadah kita kepada Allah. Karena Al-Quran ini juga diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril, dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Nah, manusia yang hidup pada zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka memandang
bahwa mukjizat alam yang tidak logis lebih dahsyat dan bahkan lebih meyakinkan dari peristiwa-peristiwa Nabi. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka sangat sesuai jika para rasul itu diutus dengan membawa mukjizat mereka masing-masing, supaya nantinya mereka menyatakan bahwa Al-Quran benar-benar turun dari penguasa langit setelah mereka tidak sanggup melawan kekuatan tersebut. Adapun mukjizat Nabi Muhammad ini muncul pada zaman yang didominasikan oleh ilmu pengetahuan. Dan mukjizat beliau ini menjadikan akal manusia tercengang dan memberikan tantangan kepada mereka. Nah, mukjizat tersebut berupa Al-Quran yang mengandung seluruh cabang ilmu pengetahuan dan juga berisi peristiwa-peristiwa masa lalu dan peristiwa yang akan datang. Sedangkan orang-orang Arab, mereka mengatakan bahwa Al-Quran tersebut dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, sehingga turunlah firman Allah yang menyatakan bahwa jika manusia dan jin dikumpulkan untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran tersebut, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Nah, selain itu, Al-Quran ini juga dapat melemahkan siapa saja dari seluruh umatnya hanya dengan penjelasan dan susunannya, dengan kandungan makna-maknanya, dengan ilmu dan pengetahuannya, dan dengan metode penetapan hukumnya. Nah, Al-Quran ini adalah potensi agama, sumber hukum dan bukti nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala waktu dan tempat. Al-Quran ini juga mengandung perintah jelas dari Allah supaya manusia mengikuti Nabi dan mengamalkan hukum-hukum yang beliau ajarkan. Dan barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka mereka merupakan orang-orang yang zalim. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Dan juga hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dan Al-Quran ini mengandung pokok-pokok syariat serta prinsip-prinsip yang mencakup hukum halal dan haram. Al-Quran ini memiliki proses turun yang sangat menakjubkan dan mengandung hukum-hukum yang agung serta nasihat-nasihat yang berharga. Nah, gunung yang kokoh pun tidak kuat untuk mengemban amanah tersebut, sehingga amanah tersebut akhirnya Allah bebankan kepada manusia, yang Allah menjadikan Al-Quran sebagai penerang dalam relung hati mereka serta cahaya bagi mereka dalam menepati jalan kehidupan. Lalu poin yang kedua yaitu penetapan hukum di Mekah. Penetapan hukum pada fase Mekah ini yang berjalan kurang lebih selama 13 tahun, yang mana mereka fokus pada pembenahan akidah, memperkuat akar-akarnya dan menjaga kemurniannya. Surah-surah dan ayat-ayat yang turun pada fase Mekah ini menggambarkan orientasi akidah dan mengajak manusia untuk berpikir dan melihat alam semesta beserta langit dan bumi, dan menyaksikan rahasia-rahasia yang Allah simpan di balik semua ini. Nah, di samping itu, ayat-ayat yang diturunkan pada fase Mekah ini juga dapat menghapus segala yang diwariskan oleh orang-orang jahilah, baik itu berupa akidah yang rusak maupun tradisi yang batin. Sebagaimana ayat-ayat tersebut juga memotivasikan kita untuk berperilaku yang baik, menyuruh kepada perbaikan diri, dan menjelaskan asas-asas sempurna yang berkaitan dengan halal dan haram dan bentuk perintah, baik dalam perintah larangan maupun dalam bentuk perintah. Nah, ayat-ayat pada fase Mekah ini juga mengharamkan kita untuk mengubur anak perempuan yang masih hidup dan membunuh jiwa, sebagaimana dijelaskan dalam surah Takwir ayat 8-9 yang berbunyi wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin su'ilat. Dan juga banyak hukum-hukum larangan pada fase Mekah ini, yaitu pada fase Mekah ini ayatnya melarang kita untuk berzina, makan harta anak yatim, sikap berlebih-lebihan, aniaya, dan juga mengurangi timbangan. Dan masih banyak penetapan hukum-hukum yang diturunkan pada fase Mekah ini. Poin selanjutnya itu penetapan hukum di Madinah. Nah, penetapan hukum di Madinah ini mereka mengarah kepada pembentukan masyarakat dan menetapkan aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah-langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat adalah beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang dengannya kaum Ansor lebih mengutamakan saudaranya dari kaum Muhajirin dan daripada diri mereka sendiri. Nah, setelah hari peristiwa hijrah di kota Madinah ini,
maka muncullah beberapa kelompok, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansor, sekumpulan manusia memiliki jiwa yang sakti, dan orang-orang Yahudi. Ayat yang diturunkan pada fase Madinah ini atau kota Madinah ini menjelaskan masalah ibadah, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, dan juga aturan dalam rumah tangga, perceraian, dan lainnya. Yang mana kesimpulannya pada penetapan pada fase Madinah ini membangun rambu-rambu kehidupan umat Islam dari semua sisi dan menjelaskan urusan hubungan kemasyarakatan dan politik kekuasaan. Agama Islam adalah agama yang mencakup keyakinan, perbuatan, dan aturan yang sempurna bagi kehidupan. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang terakhir pada materi yang kedua, yaitu hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah dan ciri khasnya. Penetapan hukum fase Mekah dan Madinah ini memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memisahkannya. Karena sesungguhnya tasyri' di Madinah merupakan lanjutan dari tasyri' di Mekah, yang mana syariat yang diturunkan di Madinah berdiri di atas prinsip-prinsip tauhid dan asas-asas agama yang ditetapkan di Mekah tersebut. Adapun ciri-ciri khasnya antara penetapan hukum di Mekah dan penetapan hukum di Madinah ini, terutama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri makiyah penetapan hukum di Mekah. Yang pertama itu menyuruh kepada tauhid dan memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Terus selanjutnya yaitu menceritakan kebangkitan setelah kematian, pembalasan dengan ayat-ayat kauniyah, dan juga membantah orang-orang musyrik dan mendebat mereka, lalu membunuh akar-akar penyelewengan mereka dengan bukti-bukti yang rasional, menyebutkan perkara hari kiamat beserta kedahsyatannya, neraka beserta balasannya, dan juga surga beserta balasannya. Ciri yang kedua yaitu menetapkan prinsip-prinsip dalam syariat dan norma-norma yang menopang berdirinya masyarakat, membongkar perilaku keji kaum musyrik seperti menumpahkan darah, memakan harta anak yatim secara zalim, mengubur anak perempuan dalam kondisi hidup, dan seluruh kebiasaan buruk mereka. Ciri yang ketiga yaitu menyebutkan kisah para nabi terdahulu, sebagai peringatan bagi mereka. Ciri-ciri yang keempat itu ayat-ayatnya pendek dan juga lafal-lafalnya kuat. Ciri yang kelima yaitu konteks pembicaraannya bersifat umum, dan ciri yang terakhir yaitu terdapat banyak sumpah dalamnya. Lalu saya akan menjelaskan ciri-ciri surah yang ditetapkan di Madaniyah. Yang pertama yaitu menjelaskan perintah ibadah, muamalah, hukuman, warisan, dan juga keutamaan jihad, lalu peraturan dalam rumah tangga, hubungan antar masyarakat dan antar negara, dan prinsip dalam berhukum dan penetapan syariat. Ciri yang kedua yaitu menyampaikan kesan kepada ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan menjelaskan penyimpangan mereka dari ajaran Al-Quran, dan menolakkan mereka terhadap dan mengajak mereka terhadap kebenaran serta menentang mereka terhadap ajaran yang sesat. Ciri yang ketiga yaitu membongkar seluk-beluk dan karakter orang munafik. Ciri yang terakhir yaitu memiliki ayat-ayat dan wakaf yang panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Yang pertama yaitu metode Al-Quran dalam memerintah untuk mengerjakan sebuah perbuatan. Yang pertama yaitu kalimat perintah yang jelas yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl 90. Yang kedua yaitu mengabarkan amalan tertentu yang diwajibkan bagi seluruh hamba Allah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya yaitu mengabarkan amalan tertentu yang diwajibkan bagi seluruh manusia atau sebagian kelompok dari mereka saja yang telah dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 97. Selanjutnya yaitu Al-Quran mengabarkan bahwa perintah untuk beramal itu ditujukan kepada kelompok tertentu yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 241. Selanjutnya yaitu wasiat untuk mengerjakan suatu amalan
yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11. Selanjutnya yaitu pengantar perbuatan yang diminta oleh segala tuntutan yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Selanjutnya yaitu Allah meminta untuk mengerjakan suatu amalan dengan bentuk kata perintah, fi'il amar atau fi'il mudhari yang bersambung dengan amar yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Selanjutnya yaitu Al-Quran mengungkapkan kewajiban amalan tertentu yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Lalu selanjutnya yaitu Al-Quran menyebutkan amalan sebagai untuk syarat tertentu pada sebagian tempat yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Selanjutnya Al-Quran menyifati amalan tertentu dengan kebaikan yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Nah, selanjutnya Al-Quran menyebutkan amalan tertentu dengan menjanjikan pahala atasnya yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Yang selanjutnya itu Al-Quran menerangkan bahwa amalan tertentu merupakan kebajikan atau pengantar menuju kebaikan yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 92. Nah, selanjutnya kata kerja yang sambung dengan kata yang menunjukkan keputusan pada sebagian tempat di dalam Al-Quran. Nah, telah dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 13. Selanjutnya kecintaan Allah pada suatu perbuatan yang telah dijelaskan dalam surah As-Saff ayat 4. Baiklah, saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Yang pertama itu kalimat larangan yang jelas, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 90. Selanjutnya yaitu menunjukkan keharaman sesuatu yang telah Allah jelaskan juga di dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 dan juga surah An-Nisa ayat 23. Selanjutnya menunjukkan ketidakhalalan sesuatu yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 19. Nah, selanjutnya yaitu larangan yang berbentuk fi'il madi, fi'il mudhari yang didahului oleh lam nahyah, huruf lam yang menunjukkan larangan, atau fi'il amar yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu seperti tinggalkanlah, biarkanlah, dan jauhilah, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 34. Selanjutnya meniadakan kebaikan pada perbuatan tertentu yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya yaitu meniadakan terjadinya perbuatan sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Selanjutnya yaitu menyebutkan perbuatan disertai akibat darinya yang berupa dosa yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 181. Selanjutnya yaitu menyebutkan perbuatan beserta siksaannya seperti yang telah Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 34. Selanjutnya yaitu menyikapi perbuatan dengan keburukan seperti yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 180. Selanjutnya yaitu meniadakan sahnya perbuatan menggunakan lafaz makana seperti yang Allah jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 36. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran yang terdapat pada sebagian tempat yang telah Allah jelaskan juga dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 44. Nah, selanjutnya menyebutkan perbuatan beserta hukuman yang jenisnya itu telah ditentukan dan juga telah Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 38. Nah, selanjutnya menghukumi perbuatan dengan kekufuran, kezaliman, dan kesalahan yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Selanjutnya yaitu laknat bagi pelaku perbuatan yang juga telah Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Selanjutnya yaitu kemungkaran Allah terhadap suatu perbuatan yang telah Allah jelaskan dalam surah As-Sah ayat 83. Selanjutnya menandakan kecintaan Allah terhadap pelaku sesuatu perbuatan yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 34. Selanjutnya suatu perbuatan menjadi penghalang dari petunjuk seperti yang Allah jelaskan dalam firman-Nya surah Az-Zumar ayat 3. Selanjutnya yaitu menyikapi suatu perbuatan dengan sikap yang buruk yang telah Allah jelaskan pula dalam firman-Nya surah
Al-Munafikun ayat 2. Selanjutnya, menjadikan suatu perbuatan sebagai sebab datangnya kecelaan yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Isra ayat 29. Ke poin yang 3, yaitu metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Nah, yang pertama yaitu lafal halal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 1 dan juga dalam surah Al-Maidah ayat 5. Nah, selanjutnya yaitu meniadakan dosa dari perbuatan tertentu yang telah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Selanjutnya yaitu meniadakan dosa dari perbuatan-perbuatan tertentu yang telah Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 58. Nah, selanjutnya meniadakan larangan atas suatu perbuatan yang telah Allah jelaskan pula dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surah Al-Mutahanah ayat 8. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang terakhir dari pembahasan saya, yaitu metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Yang pertama yaitu sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun pada format yang paten hingga tidak ada lagi kesempatan yang dilarang untuk berijtihad, seperti ayat-ayat yang dinyatakan seperti sholat, zakat, puasa, waris, dan menentukan jatah bagi ahli waris. Begitu juga ayat-ayat yang menerangkan haramnya perzinahan, yang menuduh orang yang bersuci dalam berzina, memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, lalu membunuh tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, dan perkara-perkara lainnya yang sudah masyhur dalam kalangan muslimin ataupun perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sementara sebagian ayat-ayat Al-Quran lainnya tidak menunjukkan maksud yang paten sehingga ia membutuhkan pengkajian ijtihad terhadapnya, seperti batasan jumlah usapan kepala saat burduk dan masalah kewajiban menafkahi wanita yang ditalak 3 kali. Perbedaan antara dua jenis ayat di atas yaitu bahwa jenis yang pertama seperti akidah adalah sesuatu yang wajib diambil oleh setiap orang, lantas siapa saja yang mengingkarinya maka ia keluar dari agama Islam. Hal ini berbeda dengan jenis yang kedua, yang mana jenis kedua itu jika seseorang mengingkari hal tersebut yang diambil oleh orang lain karena ia telah memiliki kesimpulan atau hasil ijtihad yang berbeda, maka ia tidak keluar dari Islam. Selama kesimpulannya tidak keluar dari inti kandungan ayat-ayat tersebut, karena setiap mujtahid mengikuti sesuatu yang menurut pandangannya benar.